Tahukah Anda bahwa mobil yang memenangkan Le Mans pada tahun 1991 memiliki mesin 2,6 liter yang bersaing melawan mesin V12 7,4 liter? Bahwa mesin ini mampu menghasilkan 900 tenaga kuda tanpa turbocharger, semata-mata melalui rekayasa teknik, dan bahwa setelah hampir 5.000 km balapan, mesin tersebut masih mampu mengulangi hasil yang sama. Ini adalah kisah Mazda 7, 87, BA dan R26B, salah satu mesin balap paling luar biasa yang pernah dibuat. Mazda telah hadir di Le Mans selama bertahun-tahun tanpa mampu bersaing langsung dengan tim-tim papan atas di kategori teratas. Mercedes, Peugeot, Porsche, Jaguar. Merek-merek dengan anggaran besar, infrastruktur kelas dunia, dan mesin konvensional berkapasitas besar. Mazda datang dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sementara semua orang menggunakan mesin piston, Mazda bertaruh pada mesin rotari. Sebuah teknologi yang hampir semua pabrikan lain telah coba dan tinggalkan, dan yang terus dikembangkan Mazda sendiri selama beberapa dekade. Loyalitas pada teknologi ini datang dengan harga mahal. Mesin rotari memiliki reputasi yang beralasan sebagai mesin yang tidak andal, dan dalam balap jalanan, RX-7 dan keturunannya membutuhkan perbaikan lebih sering daripada mesin lain. Itu bukanlah hal yang Anda inginkan dalam balapan ketahanan 24 jam. Tetapi Mazda tetap bertahan. Alasan untuk terus mengandalkannya, meskipun reputasinya tidak dapat diandalkan, terletak pada keunggulan fundamentalnya. Mesin rotari menghasilkan 3 langkah tenaga untuk setiap putaran rotor yang lengkap, dibandingkan dengan 1 langkah per siklus mesin piston konvensional. Itu berarti tenaga lebih besar dengan kapasitas yang lebih kecil. Mesin 13B pada RX-7 generasi ketiga hanya berkapasitas 1,3 liter. Dan, dalam versi supercharged-nya, menghasilkan 252 tenaga kuda dari pabrik. Angka yang tidak terbayangkan pada saat itu untuk mesin piston dengan kapasitas sebesar itu. Selain itu, mesin putar memiliki masa putar yang lebih kecil daripada mesin piston yang setara. Artinya mesin ini berakselerasi dengan sangat lincah dan dapat berputar hingga kecepatan sangat tinggi tanpa masalah struktural yang ditimbulkan pada mesin konvensional. Dan karena tidak memiliki piston yang terus-menerus mengubah arah, mesin ini beroperasi dengan getaran yang lebih rendah, yang merupakan detail penting bagi para pengemudi dalam balapan 24 jam. Ketika tiba waktunya untuk membangun mobil Le Mans, Mazda mengambil mesin 2 rotornya, 13B, dan menciptakan versi 4 rotor hanya dengan menumpuk 2 unit dengan poros engkol baru. Itulah salah satu fitur elegan dari desain rotari. Penskalaan arsitektur relatif mudah. Hasilnya adalah R26B, mesin 4 rotor 2,6 liter yang akan menjadi salah satu unit tenaga balap paling ikonik dalam sejarah. Dan pada saat itu, tidak ada yang memberi mereka kesempatan. Mazda akan berlaga di Le Mans dengan mesin 2,6 liter, naturally aspirated melawan Jaguar, dengan mesin V12 7,4 liter, atau Mercedes, dengan mesin V8 turbocharged 5 liter. Dari segi kapasitas mesin, itu adalah pertarungan yang sama sekali tidak seimbang. Yang tidak dipertimbangkan oleh tim lain adalah apa yang dilakukan tim teknik Mazda Speed dengan mesin tersebut. Mesin R26B dalam konfigurasi awalnya menghasilkan 500 tenaga kuda. Angka yang cukup baik untuk kapasitas mesinnya, tetapi tidak cukup untuk bersaing di Le Mans. Untuk kualifikasi pada tahun 1991, mesin itu mencapai 900 tenaga kuda, tanpa turbocharger, hanya melalui penyempurnaan dan perhatian terhadap detail. Bagaimana mereka mencapainya adalah rahasia sebenarnya dari 787B. Langkah pertama adalah mengerjakan saluran masuk dan keluar udara. Tim Mazda melakukan penelitian ekstensif untuk memastikan udara masuk dan keluar mesin dengan kebebasan maksimal, meminimalkan kehilangan tekanan di setiap ujung siklus. Ini adalah jenis pekerjaan tak terlihat yang tidak muncul dalam statistik apapun, tetapi membuat perbedaan nyata dalam tenaga dan efisiensi. Perubahan kedua adalah penambahan busi ketiga pada mesin. Mesin balap putar sebelumnya menggunakan 2 busi,
Masalah dengan dua busi adalah sebagian kecil campuran udara bahan bakar dapat terpisah dari pembakaran utama dan tidak terbakar sepenuhnya, sehingga membuang bahan bakar dan mengurangi efisiensi. Busi ketiga hampir sepenuhnya menghilangkan masalah ini. Energi yang sebelumnya hilang, kini dimanfaatkan. Hal ketiga adalah pengerjaan pada seal ujung rotor. Ini adalah titik lemah historis dari setiap mesin rotary. Bagian-bagian kecil yang menjaga segel kedap udara antara rotor dan rumah mesin. Jika aus, mesin akan kehilangan kompresi dan akhirnya rusak. Dalam konteks penggunaan di jalan raya, hal ini sudah menjadi masalah. Dalam balapan 24 jam yang mengalami putaran ekstrim, ini merupakan tantangan teknik yang serius. Mazda mencurahkan banyak waktu untuk mengembangkan seal keramik khusus untuk R26B. Seal tersebut terbukti tahan lama. Setelah menempuh hampir 5.000 km balapan, mesin tersebut akhirnya mampu menghasilkan 98% dari daya maksimumnya. Angka tersebut, dalam konteks apa yang baru saja dialaminya, hampir merupakan penghinaan bagi para pesaing. Namun, inti dari seluruh pengembangan tersebut adalah saluran masuk udara dengan panjang variabel. Corong masuk udara mesin secara fisik mengubah panjangnya melalui aktuator hidrolik, tergantung pada posisi pedal gas. Ini memecahkan dilema klasik dalam desain mesin. Corong pendek menguntungkan tenaga di putaran tinggi, tetapi mengorbankan torsi di putaran rendah. Sementara corong panjang melakukan sebaliknya. Para insinyur biasanya memilih kompromi dan menerima kerugian di titik ekstrem. Mazda memilih untuk tidak berkompromi. Hasilnya adalah mesin dengan kurva torsi yang sangat datar antara 6.000 dan 9.000 rpm. Dalam rentang operasi tersebut, R26BE menghasilkan torsi yang hampir sama sepanjang waktu. Bagi seorang pengemudi, ini berarti penyaluran daya yang dapat diprediksi dan konsisten, memungkinkan mereka untuk mendorong mobil hingga batasnya melalui tikungan tanpa kejutan. Dalam balapan 24 jam, kemampuan untuk mempercayai respons mesin membuat perbedaan besar antara mengemudi dengan presisi dan mengemudi dengan rasa takut. Untuk balapan tersebut, Mazda sengaja mengurangi output daya dari 900 menjadi 700 tenaga kuda. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang hanya dengan tenaga mentah. Mereka akan menang dengan efisiensi. Mesin R26B mengonsumsi bahan bakar 10 hingga 20% lebih sedikit daripada mesin pesaing untuk menghasilkan daya yang setara. Lebih sedikit pit stop, lebih banyak waktu di lintasan, lebih sedikit waktu yang hilang untuk mengisi bahan bakar. Dalam balapan ketahanan, strategi sama pentingnya dengan kecepatan. Sasis yang mengelilingi mesin itu juga bukan kompromi. 787B memiliki monokok karbon yang sepenuhnya disesuaikan dengan bodi serat karbon dan Kevlar, yang dirancang untuk meminimalkan hambatan aerodinamis di sirkuit de la Sarthe. Mobil ini menggunakan rem keramik karbon, sebuah hal baru di Le Mans pada saat itu, yang mampu menyerap panas dalam jumlah yang akan merusak rem baja konvensional dan memiliki umur pakai yang jauh lebih lama. Mobil ini menggunakan roda magnesium dengan ban belakang 355 mm untuk menangani semua tenaga tersebut. Bobot mobil ini hanya 830 kg, dibandingkan dengan lebih dari 1000 kg untuk Mercedes dan Porsche. Ringan, aerodinamis, dan cepat di tikungan. Di sektor Porsche, mobil ini adalah mobil tercepat di seluruh lapangan, bahkan mengungguli tim dengan anggaran yang jauh lebih besar. Susunan pembalap Volker Weidler, Bertrand Gachot, dan Johnny Herbert cukup kompeten, tetapi bukan yang paling terkenal di grid. Mereka lolos kualifikasi di urutan ke-12, lebih dari 12 detik di belakang tim Sauber Mercedes yang memimpin. Tapi itu tidak masalah. Kualifikasi bukanlah hal terpenting yang bisa dibawa pulang dari Le Mans. Mazda Speed tahu persis apa yang mereka miliki. Sebuah mobil yang tidak akan mengalahkan siapapun dalam satu putaran, tetapi mampu melakukan lebih banyak putaran, beruntun daripada para pesaingnya, sebelum perlu mengisi bahan bakar. Itulah pertaruhannya. Bukan kecepatan tertinggi, tetapi konsistensi dan efisiensi selama 24 jam. Selama balapan, mereka menghabiskan sebagian besar waktu di posisi keempat, menunggu. Mobil-mobil di depan secara bertahap tertinggal. Dengan hanya beberapa jam tersisa, mobil Sauber Mercedes yang memimpin mulai melambat.
Dudukan alternator rusak karena getaran yang menumpuk, memengaruhi pompa air, dan menyebabkan cairan pendingin mendidih. Mereka harus masuk pit. Mobil Mazda nomor 55 mengambil alih posisi terdepan dan tidak pernah melepaskannya. Mereka menang dengan selisih 2 putaran. Mobil Jepang pertama yang memenangkan Le Mans. Kemenangan pertama dan satu-satunya untuk mesin rotary dalam balapan ketahanan paling bergengsi di dunia. Johnny Herbert mengemudikan 2 stint untuk menyelesaikan balapan dan mengalami dehidrasi parah sehingga harus dibantu keluar dari mobil. Dia gagal naik podium. Harga yang harus dibayar untuk balapan 24 jam. Tahun berikutnya, FIA mengubah peraturan untuk menyatukan balap ketahanan dengan peraturan Formula 1. Mesin piston naturally aspirated hingga 3,5 liter. Mesin rotary dikecualikan. 787B tidak pernah mampu mempertahankan gelarnya. Bukan karena inferior, tetapi karena tidak lagi sesuai dengan peraturan baru. Keputusan peraturan yang menutup babak tersebut sebelum siapapun dapat mengetahui seberapa jauh mobil itu dapat berkembang dengan pengembangan 1 tahun lagi. Mesin R26B dibuang setelah balapan. Meskipun para insinyur Mazda memverifikasi bahwa setelah hampir 5.000 km dengan beban penuh, mesin tersebut masih mampu menghasilkan 98% dari daya maksimumnya, mereka tetap membuangnya. Tidak ada lagi balapan yang menggunakan mesin tersebut. Kehilangan 2% daya setelah 5.000 km pada 10.000 putaran adalah, jika belum jelas, hasil yang luar biasa. Sebagian besar mesin balap pada waktu itu bahkan tidak mampu menempuh setengah jarak tersebut dalam kondisi seperti itu. Beberapa kemenangan akan menentukan sebuah merek selamanya. Dan ini adalah kemenangan Mazda. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, beritahu saya di kolom komentar menurut Anda suara mesin balap terbaik sepanjang masa. Sampai jumpa di video selanjutnya.